Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita kembali lagi kawan-kawan di seri turnamen dari St. Louis Chess Club yang kembali menggelar turnamen St. Louis Rapid and Blitz tahun 2020 ini yang diikuti 10 pemain dan berlangsung secara online di Lichess selama 5 hari dari tanggal 15 sampai tanggal 19 September ini. Turnamen ini menyediakan total hadiah sebesar 250 US dollar dan 50.000 untuk juara pertama yang setara dengan 700 juta rupiah. 10 pemain yang mengikuti turnamen ini yaitu Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Wesley So, Ian Nepomniachtchi, Alexander Grischuk, Levon Aronian, Leknik Dominguez, Alireza Firoza, Penta Lahari Krishna, dan Jeffrey Xiong. Dan perlu diketahui kawan, di edisi sebelumnya Levon Aronian lah yang menjadi juaranya. Edisi turnamen kali ini kawan memainkan game rapid pada 3 hari pertama dan 2 hari terakhir memainkan game blitz. Dan dini hari tadi kawan, turnamen ini dimulai dengan putaran pertama, putaran kedua, dan putaran ketiga. Sedangkan untuk video kali ini kawan, saya akan berikan cuplikan partai antara Magnus Carlsen berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi. Kita langsung saja kawan-kawan, lihat permainan kedua pemain ini. Sekali lagi, ini adalah partai rapid dengan kontrol waktu 25 menit plus 5 detik. Magnus Carlsen memegang putih, Ian Nepomniachtchi memegang hitam. Magnus Carlsen memulai permainan dengan pembukaan Inggris pion C4. Dibalas Ian Nepo dengan pion E5. Ian Nepo langsung berinisiatif untuk mencegah putih memainkan pion D4-nya. Magnus Carlsen melanjutkan pion G3, membuat Fianchetto di sayap raja, dan kuda C6 lanjut Ian Nepo. Gajah G2 dan pion H5 oleh Ian Nepo. Langkah yang cukup agresif kawan-kawan di awal permainan dengan pion di lajur H-nya. Ian Nepo ingin segera mendorong pionnya untuk merusak Fianchetto putih. Magnus Carlsen melanjutkan kuda ke C3, pion H4 lanjut Nepo. Magnus Carlsen tidak menghiraukan pergerakan Ian Nepo dengan pion H-nya. Dia terus melanjutkan pion E3. Begitu juga dengan Ian Nepo tidak meneruskan langkah pion di lajur H-nya. Dia mengembangkan kuda F6. Kuda putih ke E2 mempersiapkan rajanya untuk rokade, dan pion H3 lanjut Ian Nepo langsung menyerang gajah putih. Gajah pun ke peta F3. Ian Nepo kembali membuat langkah yang cukup agresif, mengorbankan pion pusatnya. Pengorbanan diterima kuda pukul pion. Kuda hitam ke E5 mengancam gajah serta mengincar pion yang ada di C4. Magnus Carlsen mengantisipasi ancaman kuda terhadap gajahnya dengan melangkahkan kuda ke C3, membuka diagonal bagi menteri untuk melindungi gajah. Dan Ian Nepo pun memukul pion C4. Mungkin di posisi seperti ini, langkah kuda ke D3 skak merupakan langkah yang cukup menarik untuk mencegah Raja Putih melakukan rokade. Akan tetapi di langkah-langkah berikutnya, hitam sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memukul pion yang ada di C4 ini. Karena setelah raja mungkin pindah ke peta E2, kuda hitam kembali ke E5. Mungkin putih akan melanjutkan kuda pukul kuda skak, dipukul balik dengan menteri berbalik mengancam gajah F3. Gajah akan ke D5 untuk melindungi pionnya. Apabila hitam terus menjawabnya dengan pion C6 mengancam gajah, putih pun akan melakukan hal yang sama untuk mengancam kuda. Jadi, hitam tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mendapatkan pion C4. Kita kembali ke permainan aslinya kawan. Di posisi seperti ini, Ian Nepo lebih memilih pukul pion C4. Magnus Carlsen melanjutkan kuda pukul kuda skak, dipukul balik dengan menteri. Dan kuda ke D5 lanjut Magnus Carlsen mengancam menteri serta memberikan ancaman skak dengan pukul pion C7. Ian Nepo menggeser menterinya ke D6, pion D4 lanjut Magnus Carlsen memperkuat posisinya di peta pusat. Dan dengan pion ini, Magnus Carlsen mencoba mengontrol peta C5 dan peta E5.
Ian Nepo meresponnya dengan pion C6 mengancam kuda. Kuda pun kembali ke C3 dan menteri ke B4. Lanjut Ian Nepo untuk mengepin kuda. Langkah menteri ke B4 ini kawan, menurut Stockfish merupakan langkah yang kurang akurat. Di posisi seperti ini, Stockfish menyarankan hitam memainkan menterinya ke E6. Mungkin putih akan melanjutkan dengan rokade pendek. Selanjutnya hitam bisa mengembangkan gajah ke B4 untuk mengincar kuda di C3 ini. Akan tetapi di posisi seperti ini, Ian Nepo lebih memilih memainkan menterinya ke B4 untuk mengepin kuda. Magnus Carlsen mengancam menteri hitam dengan pion A3, pion mundur ke A5, dan Magnus Carlsen pun rokade pendek. Ian Nepo melanjutkan langkahnya dengan pion D5, mencoba memperkuat posisinya di petak pusat. Dan pion E4, balas Magnus Carlsen. Magnus Carlsen tidak ingin Ian Nepo untuk menguasai petak pusat dengan pionnya. Tantangan diterima Ian Nepo, pion pukul pion dipukul balik dengan gajah. Dan langkah gajah pukul pion ini kawan, menurut Stockfish juga merupakan langkah yang salah atau langkah yang kurang akurat. Menurut Stockfish, di posisi seperti ini sebaiknya putih menempatkan beteng ke E1, menempatkan beteng satu lajur dengan raja hitam, sekaligus mengepin pion, dan selanjutnya gajah bisa pukul pion. Namun, di posisi seperti ini Magnus Carlsen langsung memukul pion dengan gajah. Ian Nepo melanjutkan gajah petak terangnya ke E6 dan pion D5. Lanjut Magnus Carlsen. Langsung dipukul Ian Nepo dengan pion C. Gajah pukul pion, beteng ke D8. Lanjut Ian Nepo memberikan tekanan gajah putih di petak D5. Sebetulnya kawan, di permainan ini menurut Stockfish banyak sekali langkah yang kurang akurat dari kedua pemain. Namun saya tidak akan sebutkan semua langkah-langkah itu. Kita lanjut saja kawan. Langkah berikutnya dari Magnus Carlsen menggeser menterinya ke E2 menghindari pin-pinan dari beteng hitam. Ian Nepo melanjutkan beteng pukul gajah, menteri pukul kuda, dan beteng ke E5 membuka open serangan bagi menteri putih. Menteri bergeser ke D3, menteri hitam ke C5. Langkah menteri ke C5 ini kawan, jika kawan melihatnya mungkin kurang jelas alasan Ian Nepo untuk melangkahkan menterinya ke C5 ini. Menurut Stockfish, sebaiknya hitam memainkan menterinya ke B6. Tetap berada satu diagonal dengan raja putih dan memberikan kesempatan bagi gajahnya untuk ke petak C5 di langkah berikutnya. Dan jika putih meresponnya dengan menteri ke F3, beteng hitam bisa bergeser ke F5 mengancam menteri putih, sekaligus memberi tekanan pada pion F2. Setelah menteri putih bergeser ke E4, gajah hitam bisa ke C5. Itulah kawan variasi yang ditunjukkan oleh Stockfish di posisi seperti ini. Akan tetapi Ian Nepo lebih memilih menterinya ke petak C5 ini. Magnus Carlsen melanjutkan menterinya ke F3. Menteri hitam mundur ke C8. Gajah putih ke F4 mengancam beteng ke C5. Magnus Carlsen kembali memberikan ancaman pada beteng hitam dengan kuda E4 dan beteng ke C6. Kuda kembali bermanuver ke G5, kali ini mengincar gajah hitam petak terang. Magnus Carlsen ingin membuka lajur E, yang kemudian di langkah berikutnya bersiap menggeser betengnya di lajur E. Kira-kira langkah terbaik apa yang harus diperbuat oleh Ian Nepo di posisi seperti ini? Haruskah dia membiarkan kuda putih untuk pukul gajah petak terangnya? Ian Nepo membiarkan putih untuk pukul gajah petak terangnya, melangkahkan gajah petak gelap ke E7 untuk tetap menutup lajur E. Ini merupakan langkah terbaik di posisi seperti ini. Magnus Carlsen melanjutkan rencananya kuda pukul gajah, dipukul balik dengan pion, dan gajah ke E5. Lanjut Magnus Carlsen mengincar pion G7. Di backup dengan gajah F6 oleh Ian Nepo, gajah pukul gajah, dan Ian Nepo tidak langsung memukul gajah dengan pion, terlebih dahulu melakukan rokade. Di sini posisi gajah dipin oleh beteng hitam. Selanjutnya beteng hitam yang akan pukul gajah.
Magnus Carlsen melanjutkan langkah menterinya ke G4 mengincar pion H3, Beteng pukul gajah, dan Magnus Carlsen pun pukul pion. Ian Nepo melanjutkan beteng ke C2 mengincar pion B2, pion maju ke B4, menteri ke C6. Beteng putih ke D1 memberikan ancaman skak di peta D8, diantisipasi Nepo dengan menteri ke B6 untuk mengontrol peta D8 sekaligus memberi tekanan pada pion F2. Di posisi seperti ini, pion F2 3 kali diserang oleh hitam dengan beteng yang ada di C2 dan beteng yang ada di F6. Simpel bagi Magnus Carlsen menggeser menterinya ke G2 untuk melindungi pionnya. Ian Nepo menggeser betengnya ke C3 mengincar pion A3 dan menteri ke A4. Beteng pukul pion lanjut Ian Nepo. Beteng ke D2 lanjut Magnus Carlsen untuk mencegah beteng hitam kembali ke baris kedua. Ian Nepo melanjutkan betengnya ke F3, kembali memberikan tekanan pion F2 dan raja ke G2. Sampai langkah ke-37 ini kan kawan, terlihat permainan cukup seimbang dengan jumlah bidak yang sama. Mungkin permainan akan berakhir seri. Kita lihat saja kawan-kawan langkah berikutnya oleh Ian Nepo memainkan pion A6. Dia melakukan langkah wait and see atau langkah menunggu dari Magnus Carlsen. Magnus Carlsen pun melanjutkan betengnya ke C2, bersiap memberikan ancaman skak di peta C8. Diantisipasi oleh Ian Nepo beteng ke F8. Akan tetapi sayangnya kawan-kawan, setelah Ian Nepo melangkahkan betengnya ke F8 ini, Magnus Carlsen tidak dapat melanjutkan permainan. Magnus Carlsen kehilangan koneksi internetnya. Dan menurut sistem Lichess, Magnus Carlsen dinyatakan kalah dalam permainan ini. Dan perlu diketahui kawan, di posisi terakhirnya ini, waktu permainan menunjukkan Magnus Carlsen menyisakan waktu 35 detik, sedangkan Ian Nepo masih menyisakan waktu 4 menit 51 detik. Perbedaan waktu yang cukup menonjol kawan-kawan. Mungkin karena alasan inilah kawan-kawan, sistem di Lichess memutuskan Magnus Carlsen kalah dalam permainan ini. Sungguh disayangkan kawan-kawan, permainan harus berakhir dengan putusnya koneksi internet dari Magnus Carlsen. Sehingga Magnus Carlsen harus dinyatakan kalah dalam partai ini. Dan hasil keseluruhan dari partai-partai yang dimainkan dini hari tadi kawan-kawan, berikut inilah hasil dari klasemen sementara. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan video kali ini dan sampai bertemu di partai-partai berikutnya dari turnamen St. Louis Rapid and Blitz 2020 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.